Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syarika Bulan dengan NIM 8801120052. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus mengenai anemia pada anak. Di sini ada salah satu contoh studi kasus seorang anak yang berinisial S yang berusia 7 tahun dengan jenis kelamin perempuan yang didiagnosa medis terkena anemia. Saat pasien dirawat di ruang kenanga dengan diagnosa medis anemia, saat dikaji, keluhan yang dirasakan pasien adalah badan terasa lemas. Pasien mengatakan masuk rumah sakit karena mengalami muntah darah. Sudah 3 kali sejak di rumah dan melena 2 kali, namun saat di UGD pasien sudah tidak mengalami melena lagi. Saat pengkajian didapatkan tanda-tanda vital dengan suhu 36,20 derajat Celcius, nadi 62 kali per menit dan lemah, pernapasan 28 kali per menit. Keluarga pasien mengatakan pada saat anak S ini berusia 3 tahun, ia pernah dirawat di rumah sakit karena adanya massa di abdomen kanan bagian bawah. Di sini ada salah satu contoh diagnosa. Diagnosa yang didapat yaitu diagnosa yang pertama yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan perifer merupakan masalah dengan mengancam kehidupan pasien. Diagnosa yang kedua yaitu ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan kebutuhan tubuh merupakan masalah yang dapat mengancam kesehatan pasien. Diagnosa yang ketiga yaitu defisit perawatan diri, seperti mandi merupakan salah satu contoh yang dapat mengancam kesehatan pasien. Yang keempat yaitu kecemasan orang tua berhubungan dengan proses penyakit merupakan masalah yang dapat mengancam tumbuh kembang pasien. Selanjutnya di sini ada intervensi. Untuk intervensi diagnosa yang pertama yaitu intervensi timbang berat badan di waktu yang sama. Yang kedua monitor status. Yang ketiga monitor adanya tanda-tanda dehidrasi. Di sini ada 18, namun saya menyebutkan hanya beberapa saja. Untuk intervensi diagnosa yang kedua, yang pertama itu menyediakan dan meningkatkan intake nutrisi yang seimbang dengan intervensi yang diambil yaitu tentang status gizi pasien dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Yang kedua, mengidentifikasi adanya alergi atau intoleransi makanan yang dimiliki pasien. Dan selanjutnya bisa dilihat di PowerPoint yang telah saya buat. Untuk intervensi diagnosa yang ketiga, yang pertama yaitu pertimbangan usia pasien saat mempromosikan aktivitas perawatan diri. Yang kedua, letakkan handuk, sabun mandi, dan alat-alat mandi yang lainnya di sisi tempat tidur jika pasien tersebut tidak bisa berjalan ke kamar mandi, atau jika pasien masih bisa berjalan di kamar mandi dan mandi di kamar mandi, maka taruh alat-alatnya itu di kamar mandi. Setelah itu ada monitor kebersihan kuku sesuai dengan kemampuan merawat diri pasien. Setelah itu ada intervensi diagnosa yang keempat. Yang pertama, gunakan pendekatan yang menenangkan. Yang kedua, menyatakan dengan jelas harapan terhadap pelaku pasien. Yang ketiga, jelaskan semua prosedur dan apa yang dirasakan selama prosedur. Dan masih banyak, ada 12 diagnosa mengenai intervensi. Ada 12 intervensi mengenai diagnosa yang keempat. Selanjutnya di sini ada edukasi. Edukasi yang pertama yaitu instruksikan pada pasien atau keluarga tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengatasi hipovolemia. Yang kedua yaitu anjurkan pasien untuk makan pada porsi yang sedikit tapi sering. Di sini ada implementasi. Pada hari pertama, implementasi di sini adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh perawat untuk kesehatan pasien. Implementasi yang pertama pada hari pertama yaitu menghitung nadi dengan hasil 60 kali per menit dan mengatur suhu anak AS dengan hasil 36,40 derajat Celcius, kemudian mengganti cairan infus pasien dengan NaCl 0,9% dan mengganti infuset dengan transfuset, kemudian melayani pemberian produk darah 1 bag
itu 200 cc atau 8 tetes per menit. Pada pukul sambil mengobservasi keadaan pasien telah terpasang darah, tidak ada tanda-tanda alergi terhadap pemberian darah, tidak ada rasa gatal-gatal pada kulit, dan tidak ada kemerahan pada kulit. Pasien tidak demam dan suhu tubuh itu 36,40 derajat Celcius dan pasien tidak mengalami shock. Yang pada hari kedua, perawat membantu pasien melakukan kebersihan diri pada pukul 8.30 dengan cara memandikan pasien dengan memperhatikan privasi, membantu pasien menggosok gigi, menggunting dan membersihkan kuku pasien yang panjang dan kotor. Setelah pasien anak yang berinisial A dan S inisial AS dimandikan, ia merasa segar dan bersih. Saat itu pasien sudah tampak bersih, kulit tidak terasa lengket, kuku pendek dan bersih. Pasien tidak menggaruk-garuk bagian, membantu menyelesaikan masalah pada diagnosa yaitu ketidakseimbangan nutrisi. Kurang dari kebutuhan tubuh pada pukul 10 dengan cara menimbang berat badan pasien dan menentukan status nutrisi pasien, yaitu pasien dengan gizi kurang, mengidentifikasi adanya alergi terhadap makanan, dan sebagainya. Di sini ada implementasi pada hari ketiga. Pada hari ketiga itu dilakukan tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah pada diagnosa yang pertama, yaitu dilakukan tindakan observasi keadaan umum pasien di mana pasien tampak pucat dan akral dingin. Menimbang berat badan pasien didapatkan hasil 18 kg. Di sini mengukur nadi pasien didapatkan hasil 72 per menit. Memonitor data laboratorium pasien terkait dengan hemoglobin 12 gram per dl, dan pada diagnosa 2 dilakukan tindakan mengukur atau menimbang berat badan si pasien ini. Selanjutnya ada mengobservasi keadaan umum pasien di mana pasien tampak pucat dan akral teraba dingin, juga menganjurkan pasien untuk makan dan porsi sedikit tapi sering. Saat ini pasien sudah dapat menghabiskan porsi makan yang disediakan, namun status gizi anak yang berinisial AS masih dengan kurang gizi. Selanjutnya ada implementasi pada hari keempat, yaitu dilakukan tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah keperawatan kecemasan orang tua berhubungan dengan proses penyakit pada dengan cara melakukan komunikasi menggunakan komunikasi terapeutik. Lalu menggali informasi dari pasien dan keluarga mengenai penyebab cemas yang dirasakan, mendengarkan dan penuh perhatian apa yang disampaikan oleh pasien dan keluarga atau orang tua. Mengajarkan pasien dan keluarga teknik relaksasi, memberikan pengetahuan yang cukup. Selanjutnya di sini ada evaluasi. Evaluasi pada hari pertama itu masalah ketidakefektifan perfusi jaringan perifer belum teratasi, sehingga intervensi dilanjutkan di hari kedua. Lalu di sini ada evaluasi pada hari kedua, masalah defisit perawatan diri dapat teratasi dan intervensi dihentikan. Karena masalah defisit ini sudah teratasi, jadi dihentikan. Dan untuk masalah ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh belum teratasi. Nah, untuk evaluasi hari ketiga, yaitu untuk diagnosa 1 dan 2, masalah teratasi dan intervensi dapat diberhentikan. Untuk evaluasi hari keempat, yaitu masalah kecemasan orang tua teratasi dan intervensi dapat dihentikan. Terima kasih. Hanya segitu pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.